Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Winarni dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 35. Saya ingin menjelaskan tentang perdagangan internasional. Di sini perdagangan internasional dibagi menjadi dua. Yang pertama, konsep perdagangan internasional. Yang kedua, kebijakan perdagangan internasional. Konsep perdagangan internasional dibagi lagi menjadi 7, yaitu yang pertama, definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan antar negara atau lintas negara. Kegiatan ekspor dan impor merupakan contoh perdagangan internasional. Lanjut, yang kedua, teori perdagangan internasional. A. Teori keunggulan mutlak, Absolute Advantage Theory, dari Adam Smith. Teori ini diperkenalkan oleh Adam Smith tahun 1937. Teori keunggulan absolut beranggapan jika kekayaan suatu negara akan makin bertambah seiring dengan adanya peningkatan keterampilan serta efisiensi tenaga kerja di bidang produksi. Yang B, teori keunggulan komparatif, Comparative Advantage Theory, dari David Ricardo. Teori ini diperkenalkan oleh David Ricardo pada tahun 1971. Teori ini mengatakan jika perdagangan internasional bisa dilakukan asal negara tidak memiliki keunggulan absolut. David Ricardo beranggapan jika perdagangan internasional akan lebih menguntungkan jika negara hanya memiliki keunggulan komparatif dari segi harganya. Oke, yang ketiga, faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Faktor pendorong yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, antara lain kayu, minyak bumi, batu bara, timah, dan karet, tetapi belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengolahnya. Hal ini mendorong Indonesia untuk mengekspor bahan mentah atau bahan baku ke negara lain untuk diolah. Yang kedua, penghematan biaya produksi. Bagi negara yang belum memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuatnya sendiri, seperti mobil dan handphone, pembuatannya akan menghabiskan biaya produksi yang jauh lebih mahal dibandingkan jika negara tersebut membelinya dari negara lain. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan nasional. Ada kalanya suatu negara tidak mampu memenuhi semua barang dan jasa yang menjadi kebutuhan penduduk, sehingga untuk memenuhi suatu negara perlu suatu barang dan jasa tersebut dari luar negeri. Dengan demikian, kebutuhan produk dapat terpenuhi. Yang keempat, perbedaan penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi yang tidak merata antara tiap negara. Kerangka kerja perdagangan internasional, negara dengan teknologi maju mampu menjual barang dengan harga murah kepada negara yang memiliki teknologi sederhana. Yang kelima, perbedaan selera. Setiap negara dalam memproduksi barang-barang kemungkinan mempunyai pengertian. Meski demikian, setiap negara mempunyai selera yang berbeda-beda. Hal inilah yang mendorong kegiatan perdagangan antar negara. Lanjut, faktor penghambat. 1. Perbedaan mata uang antar negara. Perbedaan mata uang setiap negara dapat menghambat perdagangan antar negara. Negara yang melakukan kegiatan ekspor biasanya meminta izin kepada negara pengimpor untuk membayar dengan menggunakan mata uang negara pengekspor. Namun, agar kedua negara yang menguntungkan dan lebih mudah proses perdagangannya, perlu penetapan mata uang sebagai standar internasional. 2. Kualitas sumber daya yang rendah. Sumber daya manusia rendah bisa membuat kualitas hasil produksi akan rendah pula.
Suatu negara yang memiliki kualitas barang rendah akan sulit bersaing dengan negara-negara yang dihasilkan oleh negara lain yang kualitasnya lebih baik. Ketiga, pembayaran antar negara sulit dan berisiko. Pada saat melakukan perdagangan internasional, negara pengimpor biasanya akan mengalami kesulitan dalam pembayaran. Apabila membayarnya dilakukan secara langsung, akan mengalami kesulitan dan berisiko. Oleh karena itu, negara pengekspor tidak mau menerima pembayaran tunai, tetapi melalui clearing internasional atau transfer telegrafik atau menggunakan L atau C. 4. Adanya kebijakan impor dari suatu negara. Setiap negara pastinya akan melindungi barang-barang hasil produksinya. Mereka tidak ingin barang-barang produksinya tersaingi oleh barang-barang dari negara lain. Hal tersebut membuat setiap negara akan memberlakukan kebijakan untuk melindungi barang-barang dalam negeri, seperti dengan tarif impor. Apabila tarif impor tinggi, barang penting tersebut menjadi lebih mahal di dalam negeri, sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi kurang tertarik untuk membeli barang impor. 5. Adanya organisasi-organisasi ekonomi regional. Organisasi ekonomi regional biasanya akan mengeluarkan peraturan ekspor dan impor khusus untuk negara anggotanya. Jadi, ada anggota negara di luar organisasi yang melakukan perdagangan dengan negara anggota akan mengalami kesulitan. 4. Manfaat perdagangan internasional, yaitu 1. Memperoleh devisa, 2. Memperluas kesempatan kerja, 3. Menstabilkan harga-harga, 4. Meningkatkan kualitas konsumsi, 5. Mempercepat alih teknologi. Lanjut yang kelima, keuntungan dan kerugian perdagangan internasional. Keuntungan, meningkatkan keuntungan perusahaan, menjadi basis pertumbuhan ekonomi negara, mendiversifikasi risiko perusahaan, meningkatkan tingkat kompetisi pasar, mempromosikan spesialisasi, meningkatkan ketersediaan barang, dapat memanfaatkan perbedaan kurs. Kerugian, resiko perubahan iklim politik, resiko kurs mata uang asing, resiko kurs mata uang, perbedaan budaya pembeli, resiko hutang dan gagal bayar, mengganggu industri lokal, resiko pelanggaran hak cipta, resiko dependensi terhadap negara lain, resiko eksploitasi sumber daya. Lalu yang keenam, kita lanjut cara dan alat pembayaran internasional. Cara pembayaran dengan memanfaatkan L atau C adalah sebagai berikut. 1. Pembeli, buyer, memesan barang atau jasa kepada penjual, seller. 2. Pembeli, sebagai importir, membuka aplikasi L atau C kepada advising bank yang ditunjuk penjual. Disepakati pula kondisi dan syarat L atau C. 3. Pembeli meminta banknya, issuing bank, untuk membuka L atau C dengan memberi kondisi dan syarat serta nama advising bank yang ditunjuk penjual. 4. Issuing bank akan mengirim L atau C kepada penjual sebagai eksportir melalui advising bank. Jika issuing bank tidak mempunyai kerjasama dengan advising bank, maka pembeli akan mencari koresponden bank sebagai perantara. 5. Advising bank menyampaikan L atau C kepada penjual. 6. Jika barang atau jasa siap dikirim, penjual menyiapkan dokumen yang disyaratkan. Dokumen yang telah siap diberikan penjual kepada advising bank.
7. Setelah advising bank memeriksa dokumen dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kondisi L atau C, dokumen dikirimkan ke issuing bank untuk meminta pembayaran. 8. Issuing bank menerima dokumen dan diteliti kebenarannya apakah sesuai dengan syarat L atau C. Bila sesuai, issuing bank akan membayar penjual melalui advising bank serta mengirimkan dokumen kepada pihak pembeli. Issuing bank menyerahkan dokumen asli kepada pembeli untuk pengeluaran barang dari pabean. Lalu, alat pembayaran internasional. 1. Letter of credit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh pihak bank di negara dari pihak yang mengimpor barang, importir, di mana bank bersangkutan menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang, eksportir. 2. Advance payment, cash payment merupakan salah satu cara pembayaran internasional di mana importir terlebih dahulu membayar harga barang sebelum barang diterima. 3. Open account merupakan kebalikan dari advance payment. Pada advance payment, importir terlebih dahulu membayar harga barang, maka setelahnya barang diterima. Pada cara pembayaran open account, barang telah dikirim penjual atas nama pembeli. 4. Commercial bills of exchange yang lazim disebut wesel, draft, atau trade bills adalah surat yang ditulis oleh penjual eksportir yang berisi perintah pada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo pada masa datang. 5. Collection adalah suatu cara di mana eksportir menugaskan penagihan harga barang yang diekspornya pada salah satu bank. 6. Konsinyasi adalah bentuk lain dari open account, hanya saja berbeda dalam hal pelaksanaannya. Pada open account, eksportir telah mengirim barang pada importir sebelum terjadi pembayaran. Sebaliknya, pada konsinyasi eksportir telah mengirim barang sebelum pembayaran dan pembayaran diterima setelah barang laku dijual oleh importir. Jadi konsinyasi itu adalah hanya bentuk lain dari open account. Artinya sama saja, hanya bentuk kata lainnya saja yang berbeda. 7. Kurs valuta asing atau falas adalah tukar-menukar antara satu mata uang dengan mata uang dari negara lain. Pasar falas merupakan salah satu pasar dengan nilai perdagangan terbesar di dunia, mengalahkan saham dan instrumen keuangan lainnya. Lanjut, kebijakan perdagangan internasional. Jadi ini konsep yang kedua, yaitu kebijakan perdagangan internasional. 1. Konsep kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. A. Kuota merupakan jumlah yang ditetapkan untuk suatu kegiatan dalam satu masa atau suatu waktu tertentu. B. Tarif. Kebijakan tarif diambil pemerintah dengan menetapkan tarif tinggi untuk mengimpor suatu jenis barang. C. Subsidi. Dengan memberikan subsidi ini, harga barang dalam negeri menjadi murah. D. Larangan impor. Larangan impor bisa jadi dilakukan untuk membalas tindakan negara lain yang telah terlebih dahulu melarang impor barang suatu negara. Selain itu, larangan impor dapat pula dilakukan untuk menghemat devisa. Lanjut, kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. A. Diskriminasi harga
adalah suatu tindakan dalam penetapan harga barang yang berbeda untuk suatu negara dengan negara lainnya. B. Pemberian premi subsidi. Pemberian premi subsidi itu antara lain berupa bantuan biaya produksi serta pembebasan pajak dan fasilitas lain dengan tujuan agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri. C. Dumping adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan menetapkan barang ekspor harga barang di luar negeri lebih murah daripada harga di dalam negeri. D. Politik dagang bebas merupakan suatu kebijakan yang membuat masing-masing pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan impor. E. Larangan ekspor kebalikan dari larangan impor. Larangan ekspor merupakan kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Penyebabnya adalah alasan ekonomi, politik, sosial, atau budaya. Lanjut yang kedua, neraca pembayaran merupakan suatu catatan yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi perdagangan internasional ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.